Kesombongan iblis tidak mau sujud dan hormat kepada Nabi Adam alaihissalam membuat iblis akhirnya dikutuk dan diusir Allah dari surga ke muka bumi dalam keadaan terhina. Sebelum diturunkan, iblis mengajukan penangguhan umur kepada Allah hingga hari kiamat. Allah pun mengabulkan permintaannya sebagaimana terekam dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 15. Sesungguhnya engkau termasuk mereka yang diberi tangguh. Selain itu, iblis berjanji kepada Allah akan menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus, dari arah mana saja dan dengan cara apa saja, sebagaimana ikrar pernyataannya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 17. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari arah kanan dan dari arah kiri mereka. Karena itu wajarlah jika melalui satu firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan sikap manusia yang cenderung menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pemimpin atau penolong selain dirinya. Pasalnya, bagi manusia iblis jelas-jelas merupakan musuh yang nyata. Patutkah kalian menjadikan dia dan turunannya sebagai pemimpin selainku, sedangkan mereka adalah musuh kalian? Dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Ayat tersebut memberikan pesan bahwa sesungguhnya manusia sama sekali tidak pantas menjadikan iblis dan keturunannya sebagai aulia atau pemimpin atau penolong selain Allah. Alasannya, iblis merupakan musuh nyata mereka, musuh yang terbaik sekalipun. Tidak ada yang menginginkan pihak lawannya selamat. Demikian halnya dengan iblis terhadap manusia. Kendati demikian, manusia seringkali tidak sadar akan tipu dayanya, baik pada saat bermaksiat maupun pada saat beribadah. Yang lebih berbahaya lagi adalah tipu dayanya pada saat mereka beribadah. Karena merasa sedang beribadah, mereka tidak menyadari jika dirinya bisa diselewengkan oleh iblis dan keturunannya dari jalan yang benar. Padahal dengan sangat mudahnya ia menggoda mereka, seperti melalui sifat riya, senang pamer, perasaan lebih baik, tidak ikhlas, dan seterusnya. Maka atas dasar itu, penting sekali kita mengetahui iblis dan tipu dayanya, dengan tujuan agar kita tetap waspada dari godaan, kedengkian, dan tipu muslihatnya dimanapun dan dalam keadaan apapun. Hanya saja dalam menjalankan misinya, iblis tidak sendirian, melainkan dibantu oleh keturunannya, yakni para setan. Setidaknya berikut adalah keturunan-keturunan iblis yang nyata mengganggu manusia. Pertama adalah yang bernama Zalanbud. Dia adalah sahibul aswaq atau setan penggoda manusia di pasar-pasar. Tujuannya agar mereka berlaku curang, bersumpah palsu, mengelabui pembeli, berperilaku boros atau menghamburkan uang dan sebagainya. Kedua adalah Sabur. Dia adalah sahibul masaib atau setan penggoda manusia yang tengah ditimpa musibah. Tujuannya agar manusia yang digoda benci terhadap ketetapan Allah, tidak sabar dalam menghadapi ujian, bahkan tak jarang membujuknya untuk mengakhiri hidup atau meminta kematian agar terlepas dari jeratan musibah atau ujian. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang semua itu. Yang dianjurkannya saat ujian datang adalah bersabar, mengharap pahalanya dari Allah, dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Sesungguhnya Allah telah memuji orang-orang yang bersabar dan menjanjikan balasan besar bagi mereka. Ketiga adalah keturunan iblis yang nyata mengganggu manusia adalah A'war. Dia adalah sahibuz zina atau setan penggoda manusia berbuat zina. Setan inilah yang membuat manusia merasa indah,
tertarik dan tergoda oleh tampilan lawan jenisnya. Selanjutnya dia membujuk mereka melakukan perbuatan nista. Setelah perbuatan nista terjadi, biasanya setan pergi berlepas diri lalu kembali lagi menimpakan penyesalan atas apa yang telah mereka lakukan. Saat itulah dia kembali membujuk agar mereka berani melakukan pembunuhan, baik terhadap perempuan rekan zinanya atau terhadap bayi hasil perzinaan mereka. Setan ini pula yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, janganlah seorang dari kalian berduaan dengan perempuan yang bukan haknya, sebab pihak ketiganya adalah setan. Keempat adalah setan masud. Dia adalah sahibul akhbar atau setan penggoda manusia agar berbuat atau menyebarkan berita bohong atau hoax. Setan ini pula yang membisiki para tukang ramal atau tukang sihir dengan berbagai kebohongan yang dibuatnya. Ia tampil bak sosok yang paling tahu urusan gaib, padahal yang menguasai perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang tukang ramal. Beliau menjawab, mereka itu tidak tahu apa-apa. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, mengapa terkadang mereka menyampaikan sesuatu yang benar kepada kami? Beliau pun membantah, berita yang diterima dari jin atau setan itu mungkin saja ada yang benar, namun setelah dicampuri dengan 100 kebohongan. Orang yang percaya atau membenarkan apa kata tukang ramal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan sebagai orang yang kufur terhadap apa yang diturunkan kepada dirinya. Bahkan dalam hadis lain diancam dengan tidak diterima salat selama 40 hari. Na'udzubillah.